perkenalkan, nama saya Eka Marcelani, saya dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Syahnas Alia Putri akan mempresentasikan secara singkat mengenai peran jaringan komputer dan internet dalam bidang ekonomi bisnis. Yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagi sumber-sumber data. Kemudian pengertian internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Berikutnya adalah peranan jaringan komputer dan internet dalam bidang ekonomi bisnis. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja yang baru terkait teknologi informasi. Kemudian, memudahkan komunikasi dalam berbisnis. Yang berikutnya, menyediakan fasilitas transaksi bisnis. Kemudian ada lagi mempercepat proses transaksi bisnis, serta akses dan penyebaran informasi bisnis menjadi lebih luas dan pastinya akan lebih cepat karena semua dilakukannya serba online. Contoh, pada saat kita melakukan suatu penjualan barang melalui Instagram atau Facebook, hal tersebut dapat dilakukan secara cepat karena langsung terkoneksi dengan banyak masyarakat luas, baik lokal maupun internasional. Kemudian memperkecil biaya bisnis dan operasional. Kenapa? Karena kita tidak perlu membuka lapak atau membuka toko. Kita hanya perlu membuat suatu account Instagram atau Twitter atau Facebook, dan kita tinggal bisa klik foto-foto untuk beberapa produk kita yang bisa kita jual untuk ke masyarakat luas. Berikutnya yaitu memangkas jalur distribusi barang. Ada lagi menjadi sarana iklan di mana bisa memasarkan produk yang dijual melalui internet. Yang terakhir, menciptakan peluang usaha sampai skala internasional. Jadi dengan luasnya jaringan internet yang kita miliki atau peluang yang kita miliki, kita bisa melakukan ekspansi bahkan sampai ke internasional. Contoh kalau misalnya kita mempunyai link di Instagram dengan teman-teman kita yang berada di luar negeri, mereka bisa order ke kita dan kita bisa langsung melakukan transaksi pengiriman langsung ke tempat mereka, contoh Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Berikutnya, peranan teknologi informasi, mempermudah berkomunikasi, kemudian memberikan pengetahuan dan sumber informasi, kemudian ada manajemen data, kemudian ada sistem informasi manajemen, kemudian ada customer relationship management, dan yang terakhir pastinya pada saat kita berhubungan atau berinteraksi dengan internet, bahkan bisnis kita berhubungan dengan internet 100%, 100%, otomatis kapanpun, dimanapun kita bisa melakukan aktivitas bisnis tersebut, yang mana maksudnya adalah 24 jam non-stop. Terserah kita mau kita dari pagi sampai siang, atau siang sampai malam, atau pagi sampai ketemu pagi, bahasanya seperti itu. Oke, demikian presentasi dari saya. Tapi setelah ini ada lanjutan presentasi mengenai contoh-contoh dari peranan internet itu sendiri yang akan dibawakan Kak Syahnas. Oke, dari saya itu dulu. Terima kasih. Contoh peran teknologi di berbagai sektor. Pertama yaitu sektor finansial. Munculnya beragam aplikasi digital sebagai alat pembayaran merupakan salah satu bukti yang menunjukkan peranan perkembangan teknologi sektor finansial. Tidak hanya sistem pembayaran, aplikasi-aplikasi digital yang berkaitan dengan sistem pembiayaan pun mulai banyak dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat. Tidak heran, saat ini topik terkait financial technology atau sering disebut sebagai fintech menjadi salah satu topik yang sering dibahas oleh para pelaku ekonomi bisnis.
Lalu ada sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang banyak memanfaatkan teknologi digital dalam inovasi produknya. Melalui platform e-commerce, banyak produk-produk hasil budaya dan kreativitas masyarakat lokal Indonesia yang diperjualbelikan. Tidak hanya itu, teknologi digital pun dimanfaatkan untuk membangun digital platform yang dapat dipakai untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Aplikasi-aplikasi ini seperti Traveloka, Pergi-Pergi, dan Tiket.com merupakan salah satu contoh dari bentuk inovasi dan perkembangan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi di era ekonomi digital saat ini. Lalu ada sektor pertanian. Model bisnis yang ada pada sektor pertanian ke depannya diperkirakan akan mengalami perubahan atau perkembangan akibat adopsi teknologi robotik dan Internet of Things yang dapat membawa sektor pertanian ke arah pertanian 4.0 atau agrikultur 4.0. Jika pelaksanaan pertanian 4.0 sudah sepenuhnya terlaksana, maka hal tersebut tidak hanya akan memberikan pengaruh pada produsen, tetapi juga pada konsumen. Konsumen akan menjadi lebih dekat kepada petani dengan menggunakan teknologi digital. Proses transaksi produk pertanian dapat menjadi lebih cepat dan efektif. Selain pada proses transaksi, pertanian 4.0 pun membuka peluang untuk teknologi 4.0 agar dapat dimanfaatkan untuk menguatkan produktivitas dan meningkatkan nilai usaha pertanian dalam arti luas, pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sektor agrologistik masih berkaitan dengan sektor pertanian. Salah satu sektor potensial yang dapat berkembang akibat dari adanya teknologi adalah sektor agrologistik. Sektor agrologistik di era ekonomi digital menjadi hal yang sangat penting karena optimalisasi sektor agrologistik menggunakan teknologi digital dengan memotong rantai pasok serta rantai nilai dalam sektor pertanian. Teknologi yang diperkirakan akan digunakan untuk mengembangkan sektor agrologistik adalah seperti automobile atau drone, GPS tracking, dan unmanned technology. Pemanfaatan teknologi di sektor agrologistik dirasa dapat menjaga kualitas produk pertanian dan juga menambah nilai dari produk tersebut, sehingga produk pertanian akan siap untuk masuk ke dalam. Lalu, kesimpulan dari presentasi ini adalah peran penting jaringan komputer dan internet memiliki cakupan yang luas. Bahkan dikatakan di dewasa ini, internet menjadi sesuatu yang wajib bagi kita semua di berbagai kalangan usia dan tingkat sosial. Bagaimanapun, penggunaan internet harus tetap memiliki batasan untuk bermanfaat. Karena selain banyak nilai manfaat, internet juga terdapat keburukan bagi kehidupan keseharian kita jika tidak digunakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.